Shalom, sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kali ini kita akan kembali mencerdaskan bahwa ketika para ustadz dan para mualaf suka membahas tentang kekristenan, maka izinkan juga para murtadin dan orang-orang percaya membahas Islam. Tapi jangan sampai baper teman-teman, dan jangan sampai melapor. Dan kali ini terbukti teman-teman, ketika ada seorang apologet baru muncul dan luar biasa memberikan tanggapan, hasilnya dia diancam teman-teman. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Kita lihat di channel ini, jangan skip supaya informasinya lengkap dan utuh teman-teman dapatkan. Ini dia videonya teman-teman. Quran itu isinya ya melegalkan tindak pidana. 1. Melegalkan membunuh. 2. Melegalkan perzinahan. 3. Melegalkan pencurian. 4. Mengajarkan kebencian. Jelas itu dalam Quran. Dan perzinahan itu yang melakukan baginda sendiri, di dalam Quran tertulis. Bagaimana saya mengikuti sesembahan yang melegalkan tindak pidana dan perzinahan? Bisa kakak kemukakan dulu perzinahan itu apa, kak? Perzinahan itu melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Pernah Itu namanya zina. Ya, Nabi Muhammad menikah atau tidak? Tidak. Di mana itunya dalilnya, kakak? Buktikan. Sebelum saya tunjukkan, kakak bisa diinin loh, kak. Saya kan bilang, saya bisa bertanggung jawab atas narasi saya. Pertanyaan saya, kamu baca Quran tidak? Itu dulu. Sebagai Islam, kamu baca Quran tidak? Itu dulu. Baca lah. Baca. Oke. Kalau kamu baca, kenapa kamu tidak pernah tahu bahwa di dalam Quran itu ya beberapa dalil. 1. Di surat Al-Ahzab 51 bahwa Nabi Muhammad tertulis boleh menggauli siapapun dari wanita-wanita yang kamu inginkan. Kedua, tetap masih di surat Al-Ahzab 51, Muhammad boleh menggauli ya perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Pertanyaannya tolong jawab dengan jujur. Perempuan yang sudah diceraikan terus digenjot atau digauli itu berzina atau tidak? Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur nih, kak. Dia menikah atau tidak? Pertanyaannya sekali lagi, pasang kupingmu. Muhammad boleh menggauli wanita atau perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Pertanyaannya, kalau sudah diceraikan, digenjot atau digauli itu berzina atau tidak? Pertanyaan saya gampang juga. Sekali lagi jawab. Wanita yang sudah diceraikan itu digauli itu berzina atau tidak? Dinikahin atau tidak? Diceraikan. Kuping pasang kupingmu. Kakak nih gimana ya? Nabi Muhammad itu menikah orang yang dicerai atau enggak? Itu doang pertanyaannya. Loh, kalau sudah diceraikan itu apa namanya? Jadi cerai terus digauli. Emang ada bukti? Mana? Keluarin bukti. Saya tanya, Tuhanmu itu yang namanya Allah. Tuhanmu itu yang namanya Allah, pencipta langit dan bumi, bukan? Hah? Iya. Iya. Lalu bagaimana dengan Tuhannya Musa? Apakah bukan pencipta langit dan bumi? Iya. Iya. Berarti ada dua Tuhan. Ada Tuhanmu pencipta langit dan bumi, ada Tuhannya Musa. Gini bang, yang dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kan baru muncul, bang. Maaf bang. Wajar nggak orang bisa mengganti-ganti suatu Alkitab dari turun menurun ke bawah? Bisa nggak orang mengganti? Ganti-ganti apa? Alkitab tuh bisa diganti, tulisan Allah tuh bisa diganti-ganti sama orang, bisa. Ganti-ganti apa? Dari awal Nabi Adam nih turun ke bumi nih. Apa relevansinya dengan pertanyaan? Apa relevansinya dengan pertanyaan saya itu? Wajar nggak? Menurut abang wajar nggak? Fokus bang, jangan lompat-lompat. Enggak fokus. Ini jangan lompat-lompat bang. Abang kan mengatakan Allah tuh ada di cuma waktu Al-Quran, Nabi Muhammad aja. Karena abang ngomong kayak gitu tadi. Ya kan? Dalam surah An-Naml 91 berkata apa? Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah yang namanya Allah Subhanahu wa Taala. Oke. Ada juga tuh di ini karena Tuhannya Musa bukan Allah Subhanahu wa Taala, bang. Tapi di apakah saya tanya di Taurat, bang? Apakah Taurat Musa itu nabi-nabi menyembah Allah Subhanahu wa Taala? Silakan tunjukkan dari Taurat. Nah, ini di Tauratnya, bang. Abang tolong tunjukkan di Tauratnya orang ini nih, orang Yahudi ini, kitab sucinya ada nggak yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan Yahudi? Tolong. Kan Yesus belum muncul di situ, berkemanusiaan Yesus belum muncul di situ, dia masih dalam bentuk logos. Dia di dalam bentuk logos. Bang, gini bang. Yesus itu kan gini, ada di dalam Allah Bapa. Tuhan tuh maha mengetahui nggak bang? Enggak, jawab aja. Tuhan tuh maha mengetahui nggak? Enggak, Tuhan tuh maha mengetahui nggak? Oke, saya ini lagi, maaf, ini. Ya, maaf bang. Saya dari tadi nanya Anda, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Musa? Kau bilang sama. Tuhan tuh dari dulu sama. Kau bilang iya. Sekarang pertanyaan saya,
Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbicara langsung kepada manusia, harus melalui Jibril kamu bilang. Tapi bentar. Musa bisa berbicara langsung berhadapan muka dengan Allah. Berhadapan mana suratnya Bang, berhadapan langsung? Kalau ada habis itu saya turunkan Anda ya. Saya buktikan ya. Kalau Abang bilang pohon nanti susah nanti ya. Oke. Oke, bukan pohon. Tidak, saya tidak bisa. Wujud Tuhan ya Bang ya. Wujud Tuhan ya Bang. Kalau enggak mampu Oke, Bang. sebentar ya. Abang masuk Islam ya. Wujud Tuhan ya. Musa berbicara wujud dengan wujud Tuhan. Tuhan. Wujud Tuhan ya. Oke. Saya bicara sama kamu bahwa dia berbicara berhadapan muka. Berhadapan wujud Tuhan, mukanya wujud Tuhan. Ada nggak kelasan? Oke, nanti. Kalau nggak ada ya. Oke, sebentar. Oke, saya turun aja Bang, kalau nggak mampu. Nah, Abang. kalau begitu saya tunjukkan Nah, lagi. debat kusir kan, debat kusir kan. Sebentar. Ini bukan debat kusir Kak. Saya mah Debat simpel Kak. kusir. Enggak, Pertanyaannya gini loh. simpel. Enggak. Makanya saya bilangin Enggak, gini loh. Gini, Sebentar. Iya Kak. ya. Oke, silakan Bu, silakan dulu Bu. Iya Bu, silakan Bu. Ya Kak. Ya Allahmu maksudnya apa dengan dalam bentuk Tuhan? Emang Allah Tuhanmu berbentuk? Ada wujudnya Kak. Apa wujudnya? Kalau saya tahu mah saya ceritain lah ke Kakak. Saya kan nggak tahu. Lah kamu yang bilang kok. Lah kamu ada dasarnya nggak ngomong? Itu kan ada loh. Dalam Al-Quran nggak ada. Hmm? Lahir dan batin. Wujud dan batin. Iya, berwujud apa dia? Ya kan kalau saya bisa ceritakan terus wujudnya Allah turun diperlihatkan ke Kakak, ya Kakak masuk Islam lah. Lo enggak, maksudnya gini loh, kamu Ya, bernarasi, itu itulah ada logika dasarnya kita. enggak? Kenapa Kak? Bu Aisyah, sebentar dulu Oh, Bu Aisyah. Saya tunjukkan ke dia nih. lanjut. Begini. Dia Iya. ini nih. Kemudian Tuhan di sini Yahweh. Itu Kejadian yang disembah 18 oleh itu Abraham, gimana, Ishak, dan Bang? Yakub ya. Iya. Itu kan kitab Kemudian ini, saya Tuhan mintanya di menampakkan diri Al-Quran. kepada Abraham dekat pohon ter. Ya udahlah. Kalau kita Tadi saya bicara bukan di Al-Quran, saya bicara di Alkitab. kitab Abang. Ya kan saya bilangin kalau antara kitab sama kitab kita saling Aduh, membenarkan. nggak Bang. nyambung, nggak nyambung. Antara kitab kita Silakan, Bu Aisyah. Bang. Abang dimanapun abang cari orang Islam Bang. Udah kan, Pasti Bang Laskar kan, kitab, Bang. Bang Laskar kan tahu kan kalau sama mereka. Ya kan? Enggak gini Bang Laskar. Kalau Sekali kitab lagi. abang adu-adu, Sebentar. orang saling membenarkan Bang. Bang, saya kalau Bang, Iya, iya, Bang Kak. kalau Udah, silakan diam Saya dulu, turun ya, diam Bang. dulu, diam dulu, Ya. diam dulu Bang, nggak nyambung ya. saya nggak Nggak gini nyambung. loh, masa saya batuk. Jadi kalau saya ditumpuk itu saya percuma, makanya saya nggak mau ngomong gitu kan. Mau ngomongin konsep Tuhan Iya. itu nggak percuma. Tuhannya udah beda. Yang satu Tuhannya di Arab, yang satu di Israel, yang satu Allahnya roh, yang satu Allahnya batu. Udah beda, nggak usah nanya. Sekarang yang dibicarakan itu pengajaran. Itu aja. Pengajaran mana yang benar akan menuju ke Tuhan yang benar. Selesai. Itu aja. Ya, silakan. Betul. Ayo, Boleh masuk cerita nih Kak? Silakan, Der. Kak, ya? jangan cerita. Saya Ngomong nggak ya bisa Kak, kalau cerita. bicara ya. Ya kalau menurut saya Kak, bagaimana saya bisa yakin bahwa Islam itu agama yang benar? Ya karena dalam Islam tuh nggak akan mungkin ada wujud Tuhan dalam dunia yang kita Saya nggak Kak. tanya ke Tuhan, jangan ngomong ketuhanan, Tuhannya beda. Sekarang dulu, bagaimana? Saya dulu dari tempatmu, ya, dengerin, ya. Boleh Kakak mau Sebentar, bekas murtad? Bagus kata gitu. diam dulu, ya. Bagaimana saya meyakini Islam itu, ya, ajaran dan agama yang benar. Sementara tertulis di dalam Quran, ajarannya ajaran yang satu. Ya, saya bisa bertanggung jawab bahwa kalau dulu saya didoktrin Quran itu isinya ayat-ayat suci dulu sebelum saya belajar, sebelum saya baca sendiri. Tapi begitu saya baca artinya, saya bisa menyimpulkan dan saya bisa bertanggung jawab. Satu, Quran itu isinya, ya, melegalkan tindak pidana. Satu, melegalkan membunuh. Dua, melegalkan perzinahan. Ketiga, melegalkan pencurian. Keempat, mengajarkan kebencian. Jelas, itu dalam Quran. Dan perzinahan itu yang melakukan baginda sendiri. Di dalam Quran tertulis. Bagaimana saya mengikuti sesembahan yang melegalkan tindak pidana dan perzinahan? Bisa Kakak kemukakan dulu perzinahan itu apa Kak? Perzinahan itu melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Pernah Itu namanya zina. Ya, Nabi Muhammad menikah atau tidak? Tidak. Nah, di mana itunya dalilnya Kakak? Buktikan Sebelum saya kalau nggak tunjukkan, mampu, Kakak bisa diinin loh Kak. Saya kan bilang, saya bisa bertanggung jawab atas narasi saya. Lanjut. Pertanyaan saya, kamu baca Quran tidak? Itu dulu. Sebagai Islam, kamu baca Quran tidak? Itu dulu. Baca lah. Baca. Coba. Oke. Kalau kamu baca, kenapa kamu tidak pernah tahu bahwa di dalam Quran itu, ya, beberapa dalil. Satu, di surat Al-Ahzab 51, bahwa Nabi Muhammad tertulis boleh menggauli siapapun dari wanita-wanita yang kamu inginkan. Kedua, tetap masih di surat Al-Ahzab 51, Muhammad boleh menggauli, ya, perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Pertanyaannya tolong jawab dengan jujur. Perempuan yang sudah diceraikan terus digenjot atau digauli itu berzina atau tidak?
Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur nih Kak, dia menikah atau tidak? Pertanyaannya sekali lagi, pasang kupingmu. Muhammad boleh menggauli wanita atau perempuan-perempuan yang sudah diceraikan? Pertanyaannya, kalau sudah diceraikan, digenjot atau digauli itu berzina atau tidak? Ya, pertanyaan saya gampang juga. Sekali Kalau dia lagi nikah, jawab. Wanita yang sudah diceraikan itu digauli itu berzina atau tidak? dinikahin atau tidak? Diceraikan. Kuping pasang kupingmu. Kakak nih gimana Sekali ya? lagi. Saya bertanya, Nabi Muhammad itu menikah orang yang dicerai atau enggak? Itu doang pertanyaannya. Loh, kalau sudah diceraikan itu apa namanya? Jadi cerai terus digauli. Emang ada bukti? Mana? Keluarin bukti. Kamu baca Quran tidak? Baca keluarin buktinya. Host, tolong Bukti. bukakan host. Tolong. Ingat ya, sekali lagi terakhir, kalau dia tidak, saya sudah tunjukkan dalilnya terus dia mau bertaki atau menjelaskan, tolong diturunkan anak model gini. Tolong dibukakan Sahih Bukhari 4414. Bukan di Al-Quran. Al-Quran atau hadis, Kak? Sebentar lihat itu, sebentar. Goblok lu. Dengerin iblis. Kasihan malu dia. Kita bukakan aja. Jadi Sahih Bukhari ini ya, itu kesimpulan dari surat Al-Ahzab 51. Ketahuan ya? Malu. Berapa tadi? Berapa? Malu bagindamu tukang zina. Hah? Kepanasan kau. Sahih Bukhari 4414. Malu ya? Lari kau. Hah? Ketahuan bagindamu tukang zina di dalam Qur'annya. Udah tau pezina, makanya saya tinggalkan kalau pezina gitu. Malu dia. Coba Kamu bacakan di boleh- bawah. Sebentar. Bang, coba agak turun di atasnya. Itu ringkasan dari Al-Ahzab 51 bukan? Coba agak turun. Turun ke bawah. Tertulis nggak Udah. itu? Ringkasan dari Al-Ahzab 51. Coba turun dulu bang. Supaya dia tahu. Tuh. Al-Ahzab 51 kan? Ringkasan kan? Supaya baca ini. Al-Ahzab 51. Si goblok ini supaya baca dia. Coba tolong dibacakan bang. Kamu boleh menggauli siapapun yang kamu inginkan sampai di bawah. Ya. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya. Kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Tahan bang. Perempuan yang sudah dicerai digenjot lagi itu namanya zina apa tidak? Jelas dong. Perempuan yang sudah diceraikan terus digenjot lagi itu zina apa enggak? Ayo, mana tadi yang lari kepanasan? Hah? Ini bagindamu nih tukang zina di Quran tertulis, dilegalkan oleh Allahmu. Kenapa kau lari? Baca itu. Wanita yang sudah dicerai bagindamu digenjot lagi. Pertanyaannya, kalau sudah dicerai digenjot itu zina apa enggak? Ayo. Saya tinggalin dia karena dia tukang zina. Ini loh Quranmu yang bilang. Hah? Malu kau? Nggak pernah baca kan? Ngomongnya baca Quran. Kamu baca buku porno mungkin. Nih, surat Al-Ahzab 51 ringkasannya di Sahih Bukhari 4414. Menyatakan dengan jelas pelaku pezina itu bagindamu sendiri. Kenapa kau turun? Malu kau? Bagaimana saya mempertahankan junjungan tukang zina kayak begini? Kau baca, makanya jangan buta huruf. Baca dong, tuh. Boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Tuh. Bagaimana saya harus mengikuti junjungan yang tukang zina? Tobi? Bagaimana itu Tobi? Ya jelas dong saya harus keluar dong. Bagaimana saya mengikuti si pezina itu? Nggak mungkin lah. Kau bahas aja ini ayatnya, jangan lari kemana-mana dia Tobi. Kenapa kau lari? Kaget ya kau? Shock ya? Tidak bisa menerima kenyataan. Itu kau baca. Makanya kau masih Islam, karena kau tidak pernah mau baca. Saya keluar karena saya sudah baca. Bagaimana saya mengikuti si tukang zina ini? Nggak mungkin lah. Lo kau baca tuh Al-Quran, bukan hadis, itu bukan Quran. Makanya kau baca surat Al-Ahzab 51. Kau baca dong. Diringkas di Sahih Bukhari. Gimana sih? Oke, sekarang tolong dia suruh baca. Kakak lucu kak. Kakak tadi bilang terus keluarnya Ini hadis. loh, Kan kau baca. lucu. Nggak apa-apa Sebentar, kak. oke. Gini kak. Kakak nggak apa-apa jelekin Kau- aja. kau sudi nggak? Kau sudi Kakak baca keluar nggak? aja Islam bagus banget. Kau Orang baca. kayak kakak emang bagus keluar dari Islam. Tolong dia suruh baca dulu Al-Ahzab 51. Dia sudi nggak membaca Qurannya? Kita Nggak apa-apa, buktikan. Kak. Kau baca. Sekarang kau baca Al-Ahzab 51. Kakak Kau Kristen aja baca terus ya, 51. Kak. Kenapa kau malu? Yuk. Iya, baca dulu, baca dulu. Baca. Kan ayat Al-Qurannya, Baca. Al-Hajjab 51. Baca Enggak, dong, Kakak berani. tadi Kau ngomongnya berani nggak Al-Quran baca? hadis, Kak. Iya, ini Al-Quran. Ya Ini Al-Quran, ampun, Al-Hajjab itu makanya 51. kau baca. Baca. Kau Mana Al-Quran Makanya ayat kamu berapa baca itu? Al-Quran. Kau sudi nggak baca? Ini Itu Al-Hajjab baca. 51. Kakak baca itu. Kau baca. Baca. Buka Quranmu. Silakan. Enggak, kakak buka Al-Qurannya, terus Host. ada terjemahannya kayak gitu, Kak. Narasumber Caranya, kayak Kak, begini kalau- jangan dikasih kalau ke baca, saya. belajar Narasumber agama. yang pemalas ini jangan kasih ke saya. Kau saja ngaku-ngaku Islam tidak mau sudi baca Quranmu. Masa saya sudah tunjukkan terus saya suruh baca? Istilahnya ya,
Ntar kamu ke WC, masa saya suruh cebokin kamu? Hah? Terlalu malas dan botol kalian Islam. Ya? Matamu buta, di situ ada tulisan Al-Azhar 51. Hah? Kau baca Al-Qur'annya Al-Azhar 51, di situ tertulis apa? Sudah saya tunjukkan, kau harus baca. Jangan kau bilang kau baca Quran, tapi kau malas membacanya di ruang publik. Kok keluar? Ini ringkasan. Sahih Bukhari itu ringkasan dari Al-Azhar 51. Bahwa tertulis bahwa bagindamu itu tukang zina. Itu gimana sih? Makanya saya nggak mungkin ngikutin tukang zina. Saya keluar lah. Baca kau. Baca. Kenapa kau nggak mau baca? Hah? Kenapa kau nggak mau baca Al-Azhar 51? Coba Bang Laskar bisa dibukakan nggak Al-Azhar 51? Ya, ini saya lagi cari nih. Itu surat berapa ya? Ini aku Al-Azhar kalau 51. soal suratnya Al-Hajj. Kasihan dia. Makanya dia masih Islam. Sudah dikasih tahu, bukannya dia pintar, namanya anak muda ya. Oh ya saya buka. Ini enggak, males. Makanya mereka masih Islam, soalnya males. Suruh buka Al-Quran aja nggak mau. Dia tahu tukang zina kok. Kasian, ngikutin tukang zina. Makanya gue nggak mau ngikutin si pezina. Ya. Udah ketemu Oke, Bang? kita naikkan yang lain ya. Ya Pak. Saya nggak mau sampai saya ngotot ya Bang. Jadi Abang maaf ya, Ya, agak ya, standar. siap, Saya itu gunanya itu. Nanti Saya nggak mau kita sampai ngotot. Saya masih batuk. Oke. Nabi cabul, ya. Udah tahu cabul kok diikutin. Mau nggak ayat-ayat cabul yang lainnya? Makanya saya sudah baca. Makanya saya nggak mungkin ngikutin si cabul. Saya keluar. Gimana sih? Bagaimana kamu mengikuti dia sementara dia cabul? Satu, bukan cuman orang lain, bibinya sendiri, tantenya juga digenjot. Kamu kan nggak pernah baca itu. Tolong dibukakan Sahih Bukhari 4721, Bang Laskar, supaya dia tahu siapakah nabinya itu. Al-Hajj tadi enggak ya? Al-Hajj. Bukan. Eh, apa tuh? Al-Ahad apa? Al-Azhar. Ya, 51. Coba sudah ketemu belum? Oke. Bukan Al-Azhar. cuman itu, ya. Genjot pembantu di Quran ketahuan sama istrinya. Kasihan deh. Udah tuh tukang zina diikutin, Tobi, astagfirullahalazim. Kamu baca surat At-Tarim ayat 1, apa yang dilakukan oleh bagindamu itu sama babunya, istrinya yang namanya Hafsah. Ketahuan gak di ranjangnya? Lagi genjot-genjotan. Baca dong. Gimana sih? Makanya kamu gak tahu, gak pernah baca. Surat At-Tarim ayat 1, ya, bagindamu lagi ketahuan genjot-genjotan, ketemuan istrinya, kepek, kegrep. Ya. Yo. Udah tahu cabul kok diikutin. Kasihan. Nggak dapat. Oke. Kita naikkan yang lain Nggak, kalau nggak dapat atau kita langsung baca aja. dulu? Ada nggak dapat? nggak? Dapat Al-Hajj Ya itu udah. dapat. Tolong tunjukkan ke mukanya si Tobi. Dibaca dulu. Betul nggak? Ditujukan ke mukanya Ya dia yang udah, malas baik. itu. Betul nggak? Di situ tertulis boleh menggauli siapapun yang dia kehendaki. Ini ya, Tobib ya. Lihat ya. Ini nih. Engkau boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, ya, dalam kurung para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka Sama yang nggak engkau sama Sahih kehendaki, Bukhari dan siapa yang engkau ingini yang sudah untuk diceraikan? menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau Sama nggak yang sama telah Bukhari tadi? engkau sisihkan. Sama nggak sama Ya, Bukhari tadi? maka tidak ada Sama dosa nggak? bagimu. Sebentar Bang, sama nggak sama Bukhari Sama. tadi? Nah, Al-Azhar 51 nggak itu? Hah? Ya, ini nih Al-Hajjab. Itu. Al-Hajjab. Loh, kamu kira Al-Azhar ini 51. buku togel? Oh, ternyata Al-Azhar bukan Quran, kata Tobi. Buku togel itu. Tobi. Itu bukan Quran ya, buku togel ya. Nah, ini ada yang bilang Makasih. hadis ini bukan hadis ini Al-Quran ini, Al-Hajjab. Kasihan. Aduh. Al-Azhar dibilang bukan, astagfirullahaladzim. Makanya masih Islam mereka. Makanya disuruh buka nggak mau, karena nggak bisa bukanya. Oke, ganti yang lain saja. Kasihan, ngikuti si cabul Ya, ya, saya lagi Tobi. Kamu ngikuti si cabul ya.
nggak pembantu, nggak tantenya sendiri, bibinya. Kasihan, makanya masih Islam. Aduh. Kenapa sih kalau sudah ada yang mualaf ya? Kenapa mereka kayak bangga sekali? Tapi itu orang-orang yang memang nggak ngerti kekristenan, seperti siapa itu si Ruben yang mereka keluar-keluar sekarang. Si Bobon itu ya udah ngaku kemarin di Denny Sumargo kok. Dia dipaksa sama Ustadz Dery Sulaiman kok untuk bersahadat. Maka sudah 3 kali dia sahadat itu. Apa yang Bang bagus? Tivi, aku AFK bentar ya. Aku lagi ngerjain sesuatu, lanjut dulu ya. Nah, oke, baik, siap. Oke, siapa yang baru naik ini? Si Wong. Ini bukan Wai Wong ya? Halo, Wong, selamat malam. Wong, selamat malam. Keras ya? Panas tadi ya, itu kalau Wong, selamat malam. masih ada panas. Nggak mungkin dong sampai itu. Oke. Batman, selamat malam. Ya, malam bang. Islam Kristen. Islam bang. Ya, silakan open cam, Bang. Bisa open cam. Saya mau open cam tapi belum bisa bang. Belum bisa. Oh iya. Jadi bagaimana? Oh harus open cam ya? Nggak, nah harus juga sih. Silakan. Mau tanya apa? Silakan dong, mau tanya Saya apa? cuma Bang? ikuti sebentar sih. Kalau Mbak Aisyah ini suaranya kayak si Elia Myron bukan ya? Bukanlah, masa Alia Mayron lalu yang bicara ini perempuan? Enggak sih, kayak suaranya cuma dipakai filter gitu tapi nggak tahu lah. Suaranya kan gitu. Kalau saya iya, dengar kayak kenapa? perempuan sih. Ada setengah-setengahnya. Oh gitu. Ya, itu urusan lain, Bang. Silakan. Mau diskusi bagaimana, Bang? Iya, maksudnya dia kayak ada bermasalah gitu dengan Nabi sampai segitu ininya apa? Bukan bermasalah, Bang. Kebenciannya, Apakah ketika bahasanya. misalnya ketika Juma, Uniriva menghina-hina Yesus, apakah mereka bermasalah dengan Yesus? Saya nggak tahu kalau bilang menghina. Saya sih kalau dengar ininya apa tidak pernah bilang Bukan menghina, tapi dakwah. Dakwah. Bukan. Apa mereka pernah menyatakan bahwa Nabi Isa itu cabul misalnya? Pernah ya? Mereka bilang Mereka menikah, sebutkan seperti- berpoligami, punya anak katanya Nabi Isa. Oh iya, kalau menurut abang itu menista itu ya? Nabi Isa Oh iya menikah dong. menista ya? Iya, karena Yesus nggak pernah. Kalau Nabi Itu Muhammad saya bilang dia bukan bukan Nabi, pandangan kalian nggak berbeda. marah. Pandangan berbeda itu kan bukan berarti menista bang. Dan pasti ada latar belakang, ada data, bukan bunyi. Pokoknya saya bunyi Sama ini dengan tanpa Ibu ada Aisyah juga data. sama, dia bukan menghina. Ada dasarnya tadi kita udah buka Al-Hajjab 51 sudah ada dasarnya. Kemudian itu dikonversi dalam Sahih Bukhari 4144. Langsung disimpulkan bahwa itu cabul bang ya, ayat cabul ya. Ya saya nggak tahu Abang seperti apa, membenarkan tetapi saya nggak tahu itu Ibu Aisyah yang ngomong. Karena dia lebih tahu dari saya. Oh iya. Jangan dilempar seperti itu. Saya juga Kenapa? contoh ya. Kalau memang ada ini Saya- silakan bantah saja dengan dia tuh. Kalau bisa bantah dia nanti bantah karena dia baca data. Sama dengan Ustaz Juma tuh. Contoh Ketika Juma berkata, di mana di apa fungsinya si firmannya itu? Ya kan? Ketika Juma olok-olok kekristenan, olok-olok Hindu, Ustaz Nababan, Ustaz Ahmad Kama, Ainama, si Dodik dan menghina kekristenan. Kenapa kalian tidak bersuara di situ? Contoh ya, Amsal Yeskiel, apakah orang harus menyimpulkan ayat-ayat di situ? kalian sebagai menyimpulkan. ayat, misalnya seperti yang Aisyah. Silakan saja kalau Anda mau Menurut simpulkan silakan aja kan. Nanti kami tinggal bantah. Oh, Kan ya selama ini sudah. kan Kalau seperti abang itu. merasa Ya tapi masalahnya ketika di Bali kalian kepanasan, kalian lapor polisi. Itu bedakan masalahnya. antara Kalau kita manusia menggunakan standar yang berdiskusi. sama, iya.
Si anak Batak itu berdiskusi dengan Ustaz Yusuf PI loh. Umat Islam ngamuk, mereka demo, mereka geruduk rumahnya, mereka paksa ditangkap dan sekarang di penjara karena membahas Islam. Saya nggak Itu tahu perbedaan kasusnya. kita, Bang. Cuman Iya, makanya saya bilang. saran saya jangan, ya artinya cuma saran sih, itu hak masing-masing. Dan kalau misalnya ada risiko tentu di situ, ada risiko di situ. Saya bisa tahu misalnya abang ada di mana, atau orang lain bisa tahu itu si Aisyah ada di mana. Itu kan bisa bikin orang saling lapor, saling misalnya menjatuhkan, ya ujung-ujungnya ya masing-masing yang tanggung jawab. Apapun mau Iya, dibicara, tetapi kalau permasalahannya sudah saling lapor, nggak ada ininya lagi, nggak ada ampunnya. Misalnya kalau sudah dilapor ya diproses. Ya tapi Kalau misalnya kita bicara sesuai buktinya sekarang gini, data, saya mau ya, tanya. sebatas- Unirifa sudah dilaporkan, Juma sudah dilaporkan. Siapa lagi? Nur Aritonang sudah dilaporkan, Julius Amija sudah dilaporkan, Ahmad Kainama sudah dilaporkan, Ustaz Yawaloni sudah dilaporkan, Ustaz Soma sudah dilaporkan. Siapakah di antara mereka yang sudah ditangkap? Setahu saya salah satu itu Ustadz Yahya itu yang sudah 5 bulan. Itu pengeimbang kepada Muhammad Kaceh. Muhammad Kaceh berapa tahun? 10 tahun. Di demo tiap hari di pengadilan Ciamis. Dipaksa para hakimnya hukum seberat-beratnya 10 tahun. Undang-undang penistaan agama hanya 6 tahun. Tapi dipaksa Iya, tuntut 10 tahun. Iya, apa artinya abang juga mau ikut seperti itu? Nah, Mau ini main menjadi hak seperti problem. mereka. Ini masalah ini jadinya problem, Bang. Seharusnya umat Islam itu nggak usah kepanasan ketika kemudian orang Kristen bahas Al-Qur'an. Itu baru fair. Karena setiap hari, bukan hanya di TikTok ini, tapi juga di masjid-masjid, kalian bahas Kristen, bahas ayat Alkitab kami, tidak segan-segan bawa Alkitab di masjid, dibacakan, dipelintir, di framing ayat-ayat Alkitab. Harusnya dong ketika orang Kristen membahas Islam, jangan marah. Itu yang kita maksudkan, Batman. Saya pikir tadi itu bukan soal membahas Islam loh. Dan maaf, Kok bisa bukan- saja bukan ada yang soal merekam membahas? loh ini. Saya pikir masalahnya itu bukan- kategorinya bukan bahas Islam, dan saya yakin ada 1-2 orang yang bisa merekam supaya bisa jadi bukti pada saat mungkin dibutuhkan, karena kata-katanya itu betul-betul menista, bukan membahas. Ya, Kalau iya, membahas memang misalnya kita bahas ayatnya ayat toh, kan A, dibacakan ayatnya toh. ayat B. Iya, dibacakan kan. Saya ulangi ya, Sama apa yang dibilang Aisyah sama tadi dengan ya. Ustaz Juma. Sama dengan Ustaz Juma. Contoh ya, yang dia bilang tadi, makanya masih Islam, dia bilang. Masih Islam, dia bilang. Ikuti Nabi Cabul, katanya. Itu menurut abang itu diskusi ya? Kalau menurut abang? Ya saya nggak tahu, kalau menurut Anda kemudian ada tersinggung, silakan bantah saja Ibu Aisyahnya. Enggak, Halo, menurut Bu abang Aisyah? aja. Menurut Masih abang, monitor? itu diskusi atau menista? Ya selagi Menurut abang aja. berdiskusi, nah iya, kalau menurut kamu bagaimana? Jangan tanya saya. Loh, kalau saya jelas-jelas itu menista. Oh, menista, ya udah silakan laporkan. Menginikan pribadi. Kalau Iya, misalnya maksud kita, saya, misalnya iya, kita maksud bahas saya kalau ayat begitu, Bang, dengan gini data aja. misalnya. Nanti itu kan kemudian mendewasakan ada- Tuhan, Bang. Sudah Cara-cara rekam, seperti kan? ini, Anda sudah rekam kan? saya bilang bisa saja ada bahasamu 1-2 itu saya sarankan. Bahasamu itu tolong sampaikan kepada Juma, sampaikan kepada Nander, sampaikan kepada Unirifa, sampaikan kepada Faruk Sianipar, sampaikan kepada Felix, sampaikan kepada ustadz-ustadzmu, jangan bahas Kristen, jangan menghina Kristen. Nah itu lebih bagus, lebih bermutu Anda daripada Anda ngomong di room ini, karena nggak ada guna. Kalau kalian membahas Kristen, menghina kekristenan, kalian bilangnya apa? Ada ini, ada dalil, ada data. Iya kan? Kami baca data, baca yang tertulis. Sekarang kami baca yang tertulis. Kalian kamu bilang penistaan. Kan lucu. Salam, Bro Kotidan. Shalom. Salam, selamat malam. Bagaimana kabar, Bro? Saya. Aduh, Ya, gimana kabar? gimana? Suara Sehat. kuat, sehat. Ada, suaranya ada. Cek. Iya. Jadi mereka itu kejang-kejang ya. Jadi sebenarnya ukuran penistaan itu kan persepsi masing-masing. Kan gitu. Ya. Kita pun orang Kristen pun melihat orang si Juma itu menista. Kenapa? Oh, itu Karena bukan Yesus bagi kita penistaan. Tuhan. Yesus bagi kita Tuhan, terus mereka hina bukan Tuhan. Kan itu penistaan juga. Betul nggak? Ya. Betul. Jadi persepsi masing-masing aja. Jadi gak usah terlalu ngamuk-ngamuk Oh. kejang-kejang. Kalau mereka kan bukan penistaan, Bang, itu dakwah. Hmm. Itu wajar mereka.
Kalau mereka yang bahas Kristen itu wajar. Kan bukan penistaan itu. Iya. Jadi jangan kejang-kejang, terima aja. Itulah kamu nabi namanya, kamu nabi itu Begitu. nggak mau dibahas. Giliran di apa dibalas, oh kejam-kejam. Udah aku bilang ya, tolong ya Prabowo, kalau mau adil, hapus undang-undang penistaan agama itu. Kita tengok siapa yang lebih tahan kalau dikritik. Lebih pedas lagi kalau dikritik, habis kalian. Apalagi aku naik, jangan harap kau hujat balik kau. Ingat itu. Hapus Seperti gini, Os, ya. penistaan agama itu. Biar kalian tahu gimana rasanya disenggol. Gitu loh. Ikutilah jalan masing-masing, ikutilah dapur masing-masing, jangan obrak-abrik kamar orang. Nanti giliran dombrak kamarmu, marah kau. Itulah namanya kaum munafik. Gitu loh. Kemarin aku masuk ke roomnya si forum debat. Kubalikkan lagi, dia cuma apa? Mute, bisukan aja, itulah kemampuan mereka. Islam juga. Orang beriman, Islam orang beriman. Itu Islam itu. Keluar dari bawah. Orang beriman. Ya, selamat malam Bang. Saya Islam. Oke, menurut Al-Quran, Islam itu adalah kafir. Maukah saya buktikan, Bang? Enggak gini, saya akan menanggapi. tadi. Menurut Al-Quran, bukan menurut pendapat saya. Menurut Al-Quran, Islamlah yang Saya kafir menanggapi sejati. Muhammad Iya, saya Isa buktikan sama dulu, gitu loh. Oscar Apa yang mau Kristus. tanggapi? Kau aja pun nggak tahu apa yang pertanyaan. Bukan kita mundur Bang. Nanti kamu dengan Ibu Aisyah, kalau kamu bantai itu dengan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah lagi ada kegiatan. Jadi ikut Ya dengan dengan Islam host dulu sama saja. kita. Saya dengan host saja. Ya. Enggak sama Udah, saya kamu aja, gak usah sama aja. dengan host, di sini masih ada. Sama aku aja, yuk. Kamu ciduk Pak Laskar Kristus ya, karena Pak Kristus open cam ya. Sama aku aja lebih beda, sama aku aja. Sama aku aja lebih beda. Saya sebagai muslim itu menanggapinya ya. Ayo, Mengenai tadi saya buktikan. itu, Ayo, saya buktikan. tadi Islamlah yang itu. kafir menurut Al-Quran. Bolehkah saya buktikan itu? Boleh apa Ya, tidak? terserah kau lah. Boleh Terserah apa kau aja tidak? itu. Bukan terserah. Saya minta izin dulu, Akan saya buktikan. menanggapi. Tadi host suruh Boleh Ya. apa tidak? menangkal tuduhan tadi Nabi Muhammad cabul. Saya kan itu. Lah memang Muhammad Ibu Jabul Aisyahnya lagi Saya dengan host bukan dengan kamu. Lah Muhammad Raja Ibu Sekto. Aisyah lagi. Gimana, Udah Bos? gini sama saya, coba Bukan, pelan-pelan. Selama Saya akan- sebentar sama saya. Tadi host Oke, suruh Orang Beriman ya. tanggapi. Ya. Sama saya boleh Orang Beriman? Enggak, sama Kau saya pilih boleh. lah, sama siapa kau? Kalau sama Tadi aku host atau suruh sama Sultan? menanggapi tuduhan Kalau sama Muhammad aku pedas cabul. bukan kau. Saya akan menanggapi itu. Enggak, kalau berbicara cabul jangan sama Laskar Kristus di open cam, sama saya aja. Dan Tadi itu bukan sangat saya yang riskan. bahas itu. Iya. Itu Ibu Aisyah tadi. Ibu Aisyah. Ini Aisyah yang nyebut Nabi Muhammad cabul. Saya akan menanggapi itu. Memang iya, Bukhari 260, saya buktikan. Oke, Kau. sekarang Ayat 51 itu. Saya akan menanggapi itu kalau boleh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Saya akan turun. Dalam surah Al-Hajab tadi tidak. Oke, surah berapa? Surah Surah berapa? Al-Hajab Surah berapa? 51. Bisa buka. Ayat 51. surah berapa? Nah, Itu saya mau menanggapi itu. dengan ini Berapa, surah dengan berapa? hadis 51 dengan hadis Bukhari 4414 itu apa namanya itu boleh menggauli siapa saja yang kamu kehendaki. Bukhari Nah, saya akan 260. menanggapi itu bang. Kalau dibolehkan. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Ini Saya kan akan membahas Al-Hajab. Al-Hajab 51 yang beriman. Ya. Ah iya kan? Ini tuh Al-Hajab. Ini kan boleh katanya. Ini kan boleh menggauli nih siapa saja yang kamu kehendaki. Iya, Ya. saya akan menanggapi itu bang. Boleh nggak? Ya Apa silakan yang kan. kau tanggapi udah jelas kok. Sama saya ya, sama saya pelan-pelan ya. Saya izin bicara sebentar ya. Sama saya, sebentar sebelum lagi. Sebentar sama saya ya. Coba kamu pelan-pelan baca. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kendaki. Oke, Orang Beriman? Di antara istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kendaki. Ini bukan istri. Menurutmu, kalau bukan istri boleh gak digauli? Ini itu kan pendapat Pertanyaan saya, jawab dulu. Kalau Itu bukan istri sementara boleh gak istri Nabi digauli? Muhammad yang 9. Itu udah kan saya ada jelaskan. dua hal. Kau baca Kamu situ. itu bukan istri. Gimana sih cara bacamu? Nah, yang Coba kamu yang baca, itu kamu yang adalah baca. istri-istri Nabi Muhammad yang 9. Iya. Satu istri, satu Oh, lagi enggak. bukan istri. Coba kau baca pelan-pelan. Kau baca Ada pelan-pelan. 9 semuanya bang, ada 9. Enggak, kau baca Karena pelan-pelan. Nabi itu, coba. Muhammad Aduh, Orang Beriman ini nggak bisa diskusi. Dia nggak bisa diskusi, dia nggak bisa diskusi. Yang Congol. berbeda. Nggak bisa diskusi kau. Ini bisa buktinya, diskusi, Orang Beriman. misalkan aku. Ini buktinya Muhammad Itu kan Raja ada Sekto. dua hal di Orang Beriman. Ada istri-istri, ada yang juga bukan istri. Makan Gimana tuh. sih? Makan tuh Muhammad ini, makan tuh. Coba kau baca itu. Makan tuh, ini Bukhari 260. Dan kemana-mana dulu. Seks Islam ini. login. Tadi aja bahas lagi. Buka. Tunjukkan mana kata-kata bukan istri di situ. Iya, ini buktinya Muhammad Raja Mana Seks. kata-kata bukan istri. Ini buktinya Muhammad Raja Seks diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Emang kau ada setara 30 laki-laki kekuatanmu? Ketika kamu weak, hah? Islam. Laki-laki mana? Tunjukkan. Laki-laki mana Yang yang akan kuat saya setara jelaskan. 30? Al-Ahzab Setara ayat 30 laki-laki. 51. Tunjukkan. Tunjukkan laki-laki siapa yang setara 30 laki-laki ketika weak. Tunjukkan laki-laki siapa namanya? Tunjukkan saya
ada laki-laki di dunia ini setara 30 kekuatan laki-laki ketika week. Siapa namanya? Ini jelas Muhammad Raja Seks, bukan menghujat. Tunjukkan datanya, jangan comor. Kalau sama saya pedas kau. Nanti saya bongkarin hadismu. Aku bilang aja kok macam-macam dengan Islamologi. Tunjukkan kepada saya minta dalil ada laki-laki setara 30 selain Muhammad. Siapa namanya laki-laki itu? Ayo. Tunjukkan siapa nama laki-laki itu diberi kekuatan setara 30 laki-laki ketika week. Siapa namanya laki-laki itu? Tunjukkan. Ini jelas Muhammad ini Raja Seks. Saya minta dalil itu. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan dalil itu, fix Muhammad Raja Seks, bukan menghujat, fakta. Ya, panggil sini jumamu. Saya kebongkarin hadis-hadismu. Ya. Silakan orang Yang beriman. saya akan tanggapi Yang aku minta hadis apa? Yang aku minta tadi apa? Tunjukkan data. Yang aku minta tadi apa? Tunjukkan data laki-laki selain Muhammad diberi setara 30 laki-laki. Tunjukkan datanya. Itu yang aku minta data. Ada laki-laki selain Muhammad diberi 30 setara laki-laki. Tunjukkan datanya. Bos, kalau izinkan saya menanggapi Tunjukkan, Al-Ahzab jangan ayat comor. 10. Tunjukkan laki-laki selain Muhammad. Tunjukkan laki-laki selain Muhammad itu. Sebentar, kalau boleh, kalau enggak saya turun nggak apa-apa. Kau tunjukkan datanya. Makanya kau bantah. Buktikan Muhammad Turun itu aja, Raja Seks. turun aja. Soalnya Mana dia mau mau turun aja. Islamologi, dia nggak mau jawab, dia mau turun, dia mau turun Saya lagi. akan Kalau kamu mau diskusi menanggapi Islamologi, Al-Ahzab soal ayat tadi. 51 dan hadis Bukhari 441 bolehkan. Kau nggak ada ilmu. Naharudin. Gini aja Islamologi, gini. Dia kan nggak mau bahas itu Islamologi. Udah turun. Halo, apa berdiskusi seperti orang kesetanan tuh? Karena apa? Congor. Itu kan Data. sudah jelas Yang minta data. tadi, maksudnya itu istri Yang Muhammad. minta tadi apa? Udah, gini. Ada laki-laki selain Muhammad diberi setara 30 laki-laki. Itu tadi Buktikan ayat yang namanya. kau bilang berzina. Ya udah Makanya Islam buktikan. itu Buktikan jelas datanya. bahwa kalau mau Buktikan dihalalkan datanya. Naharudin. Naharudin, bukan saya minta apa data. yang Buktikan datanya. Ada laki-laki selain Muhammad diberi setara 30 laki-laki. Buktikan datanya. Siapa laki-laki itu? Buktikan selain Muhammad. kalau berdiskusi Tertulis jangan seperti ini. loncat. Yang tadi Tertulis yang kau seperti bilang ini. Ada laki-laki selain yang Muhammad. berzina itu Buktikan. kan jelas ayat. Ya buktikan, Ayat makanya itu, tugas kau istri itu bukti Muhammad data, itu. bukti data yang ku minta, bukti data selain data Muhammad diberi nampaknya laki-laki dong, setara ya. 30. Di mana? Ayo, bukti yang ku minta, bukti data, bukan coba. Jangan loncat-loncat kalau berdiskusi. Bukti yang aku minta bukti. Kalau Bukti kamu nggak apa bisa lagi? bukti, Bukti fix. apa? Kalau kamu nggak bisa bukti, kalau kamu nggak Nah, bisa bukti- bukti data, bukti yang apa? fix Bukti Muhammad apa? ini Raja Seks. Kau bahas Muhammad apa? ini Bukti apa Raja lagi? Seks. Karena apa? Kamu nggak bisa membuktikan di mana laki-laki selain Muhammad diberikan setara 30 laki-laki. Di mana laki-lakinya? Tunjukkan. Itu tugas kamu. Bukti Ya, pakai maksudnya data. apa tuh? Di mana maksudnya? Nanya apa? Buktikan pakai data ada laki-laki selain Muhammad diberi kekuatan setara 30 laki-laki selain Muhammad. Lain ya, semoga Rehan bisa kondusif ya. Sebelum saya tanya pertanyaan inti tentang tema itu, udah berapa lama Rehan jadi Islam sampai hari ini? Longor kau udah berapa lama ya dari lahir lah. Lah sampai berapa lama loh? Jawab Sampai hari yang ini baik, loh. ditanya baik, dijawab baik. Yang sampai hari ini berapa lama kau jadi Islam? Umur kau Pertanyaannya sudah bodoh berapa? kali, Longor. Ya enggak lah, sampai hari ini kamu jadi Islam itu sudah berapa lama, kan bener? Gimana Kau sih? pikir aku mau masuk Kristen kayak kalian ini Oten? Nggak mungkin, Kristen nggak butuh orang longor kayak kau. Kristen nggak butuh orang longor kayak bohong, mayat kau ya. Ya, Kristen nggak butuh ya. Umat-umat longor kayak kalian SDM rendah, nggak butuh Kristen. Orang ditanya baik-baik kok jawabnya. Ya, Aduh. inilah mereka ya teman-teman ya. Ya. Bagaimana mereka bisa waras sementara nabinya sendiri kesurupan ya, kena santet aja nggak ditolong sama Allah, yang Allahnya aja penyakitan. Ya, Allah SWT aja penyakitan. Bagaimana ya kekasihnya itu bisa waras, apalagi umat-umatnya. Makanya kesurupan kesetanan semua umat Islam sebagian ya. Ya. Kita nggak nyuruh kalian masuk Kristen, nggak gampang masuk Kristen itu. Masuk Islam tuh gampang. Setengah menit sudah sah jadi Islam. Ya. Bagaimana saya mau ngikutin junjungan kena santet gitu? Ini kan SDM rendah, nggak punya ilmu mereka ini. Memalukan. Aduh. Cuma yang penting Oke. hafal, yang penting mereka gini, yang penting hafal bacaan sholat udah Islam, masuk surga, itu mereka begitu. Ya. Coba dicoba kualitasnya, nggak ada yang bisa. Ya. Teman-teman Islam kalau mau naik, kalau ditanya udah berapa lama? Oh, saya baru 10 tahun. Ya kan gitu. pertanyaannya sesuai gitu loh, biar nanti ditanyanya nggak sulit-sulit Nggak nyangka. maksudnya.
Kalian ditanya begitu aja langsung kesurupan, ya kan? Udah 50 tahun pun mereka masih belum. Masih longor. Yang kena santet. Sekarang saya nggak longor lagi. Karena kalau Bisa baca, dibuktikan di atas. kalau baca Quran tuh orang jadi gila, bukan Jadi tambah. longor. Nanti Dulu saya longor, terus terang ya. Dulu saya longor karena saya nggak tahu artinya. Makanya saya jadi orang Saya tahu longor. mendengar kong sama anu ini. Enggak, dulu diakuin kong. ya. Dulu longor. Karena nggak tahu. ayat-ayat ini saya kasih lihat. Kita kasih baca lah kan ini ayat ini. Sakit hati saya. Loh, kenapa kok sakit ya? Gue bilang, ini kan dari Allah. Gak tahu. Di bawah tuh banyak report. Data aja bisa kena report itu. Jadi kalau yang kelas berita sengaja ada Bu Aisyah, ada Bang Titan, ada selama susah meruntuhkan. Ya. Salam. Lanjut, Bang. Salam. Ya. Christian Apologet. Ya. Si Titan kan minta jadi moderator tuh. Nah, gua jadiin host. Lu jadi anggota dah. Nah, bingung kan? Sudah jadi moderator Bang Titan, sudah. Oh iya, gua jadiin host. Lu turun kasar dulu jadi anggota gitu. Nggak apa-apa. Kalau ada nanti yang mau naik diskusi dua arah, Canda. nanti Pak Musa jadi host, aku jadi speaker. Mau? Nggak apa-apa Bang, santai aja Bang. Kagak. Memang belum ada nih Bang. Nggak apa-apa Bang Tongkat Musa, santai aja. Jadi gini, sebenarnya gua nggak ada RT6 ini udah malas gua. Yang gue cari tuh sekarang ini para penyesat. Iya memang mereka itu termasuk juga penyesat juga Bang. Ya. Karena pelintir ayat itu penyesat juga itu. Gini. Ini menurut pendapatku ya. Sebenarnya RT6 kepingin tahu siapa Yesus karena ada benang merahnya di Quran, yaitu Isa Al-Masih. Cuma cara penyampaian mereka tuh yang kurang tepat gitu loh. Mereka itu penasaran siapa sih Isa Al-Masih itu. Makanya aku pribadi nggak mengatakan RT6 itu penyesat. Mereka hanya penasaran, pengen tahu siapa sih Isa Al-Masih itu gitu. Nah, itu menurut pikiranku. Bang Tongkat, sebenarnya kalau penasaran berarti kan bertanya tuh kepada kita. Kalau yang ada sekarang ini kan mereka nggak bertanya Bang. Bertanya ya, pun karena ada kesombongan itu masih tinggal gitu loh. Kesombongan dalam batin mereka tuh sebenarnya pengen tahu dan mungkin sebagian sudah tahu Isa Al-Masih itu Yesus. Mereka pengen tahu. Mereka yang mereka ketahui itu orang yang menyembah Isa itu, orang yang mentuhankan Isa itu kafir. Karena Quran mereka itu melarang. Tapi sebenarnya mereka juga memerintahkan selain Allah dan Al-Masih Ibnu Maryam itu Tuhan. Jadi sebenarnya mereka tuh bingung. Bingungnya tuh ya begitu. Satu sisi Quran yang mengatakan kalau kita baca At-Taubah 31 tuh mereka mentuhankan alim ulama dan rahib-rahib selain kata selain ini kan selain Allah dan Al-Masih. Yang tertulis di Quran itu iblis. Makanya iblis itu membuat satu kitab namanya Quran. Maka Quran itu berkata dia tidak mati, tidak disalibkan, tidak bangkit, dia naik ke surga. Sekarang Manahem Ali itu kan ulama mereka itu berkata terjemahan modern Isa Al-Masih mati disalib. Udah viral itu terjemahan modern. Jadi terjemahan yang dulu itu seperti apa? Nggak disalib, diserupakan. Nah, jadi begitu. Jadi semakin kesini itu ya, kalau aku melihat itu pekerjaan Allah juga. Kalau masalah sampai terjemahan modern ini mengatakan Isa Al-Masih mati dan disalibkan, ya dan bangkit pada hari yang ketiga, habis iman mereka itu.
Mereka percaya sama Muhammad. Apa yang Muhammad katakan? Apa sih yang Muhammad katakan itu? Apa sih teladan Muhammad? Teladan Muhammad yang mereka ada di pikiran mereka itu tidak pernah tertulis dalam hadis atau dalam riwayat apapun. Tentang kebaikan, kemuliaan, kebijaksanaan, nggak ada. Saya juga bingung, mereka dapat cerita tentang Muhammad itu sesuatu yang baik dan luar biasa, itu melebihi Isa itu. Saya juga bingung. Ujungnya tuh terakhir tuh mereka mau menyamakan Muhammad itu dengan Isa. Jadi Muhammad lebih tinggi dari Isa tuh bagaimana? Nah, begitu. Makanya kalau Isa itu kalau di surat Ali Imran surat 45 itu ya, di hadirat Allah kan Isa itu kan, Isa diangkat Allah itu sampai di hadirat Allah itu, nanti Muhammad dia bilang kekasihnya Allah. Jadi sebenarnya mereka ini Quran ini bukan kitab suci, kitab karangan-karangan aja, kitab gombal-gambul itu. Mana ada kitab suci model kayak begitu? Jadi satu kitab suci yang mengatakan Isa itu di hadirat Allah, satu dia punya buku lagi namanya hadis, kekasihnya Allah itu Muhammad. Kan cuma di hadis aja, dia sebenarnya mereka mengikuti hadis. Jadi antara Quran dan hadis itu jomplang, gapnya sama. Gombal gambul ya, gombal gambul. Misalnya perintah Allah. Gombal gambul. Perintah Allahnya itu tentang Al-Baqarah 222 itu ya. Ya perintah Allahnya gini kan, wanita yang haid jangan kau dekati, jauhi dia karena dia tidak suci, najis, jijik, kotor. Jauhi dia, jangan kau dekati. Itu kata Al-Baqarah 222. Al-Baqarah itu firman Tuhan. Datang Muhammad, dia kasih pengajaran. Kalau istri kau haid bagaimana Nabi? Boleh kau cumbui dia, kau alas pakai sarung. Kalau kau tak tahan, kau coblos, kau kasih buat 1 dinar. Ini kan pengajaran. Jadi kalau kita tampilkan ayat itu dan hadis itu tentang jauhi, jangan kau dekati dengan dicumbu, tidak dicoblos, mereka nggak bisa jawab. Aku udah coba itu seminggu. Nggak bisa dijawab. Kong. Ya. Berarti si Nabi ini melawan Allah terus ya? Makanya perintah Allah dengan perintah Muhammad itu dua hal yang berbeda. Jadi Allah itu Muhammad itu sendiri, Muhammad itu ya Allah itu sendiri. Makanya Muhammad itu adalah Allah. Dia ya. Dia lah, nanti ulamanya ngomong. Karena mereka ini tidak menolak pengajaran baik. Mereka menolak pengajaran baik, tidak menolak apapun. Tapi yang mereka tolak itu Yesus Kristus adalah Tuhan. Cuma itu. Apapun pengajaran kamu ambil dari Buddha, dari Hindu, dari Konfusius, dari Lao Tse, kau ambil pengajaran yang bagus ya, kata-kata yang bagus itu ya, sebagai kata Lozi apa segala macam, kau ambil kata-kata Yesus yang baik. Mereka terima. Mereka tolak itu cuma satu, Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah. Itu doang ya. Nabi yang memberi mereka syafaat. Jadi otak mereka itu data doktrin begitu. Makanya saya selalu berkata, Allah kalian itu dengan Allah kami beda. Allah kalian itu kenikmatan di bumi dibawa ke surga menjadi 100 kali lipat urusan jasmanian. Allah kami tidak. Allah kami urusan kerohanian gitu loh. Jadi, ya silakan. Aku turun dulu ya, aku mau kerja dulu, nanti datang lagi sekitar 2 jaman. Oke, Kong, thank you Kong, Tuhan memberkati. Oke, ini ya saudaraku, surganya mereka. Mereka ini dicambuk. Dan ini Bukhari 3011. Ya. Tempat Muhammad bersabda, Nabi bersabda, tempat di surga lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Berarti di surganya dicambuk. Ini loh surga mereka, ini loh dicambuk. Kayak macam di neraka. Berapa itu tadi itu? Bukhari berapa? 3011. Ya, kalau hadis jangan. Kalau hadis aku penghafal hadis. Ya, bahkan Allahnya itu adalah ular. Mau aku tunjukkan? Ntar ya, tunjukkan. Ntar, sama ke kamera. Ntar ya, saya tunjukkan. Catat teman-teman ya. Surah Hud nomor 7. Surah Hud, bentar ya, Surah Hud. Catat ya. Ini ya, arsi ada di sini, arsi di atas air. Oke, kita buka di hadis. Bentar. Sabar. Lagi loading bentar ya. Ternyata mereka ini penyembah ular loh. Allahnya itu ular. Ini ya. Baca. Apa yang aku lihat? Ia menjawab, aku melihat arsy di atas air, sedang sekelilingnya ada ular. Berarti Allahnya ini ular. Gitu loh. Di dalam mana itu tadi kita tunjukkan? Di dalam ini. Surah Hud nomor 7.
arsy Allah di atas air. Arsy Allah di atas air. Baru di dalam hadis juga arsy Allahnya ini ada ularnya, berarti Allahnya adalah ular. Ini baca dong teman-teman. Aku melihat arsy di atas air, sedang di sekeliling ada ular. Mereka ini penyembah ular kok. Allahnya ini adalah ular, gitu loh. Mereka ini penyembah ular, ya. Ya jangan percaya Allah karangan Muhammad. Allah itu adalah ular, penyembah ular, iblis. Ini aku melihat arsy di atas air, sedang di sekeliling ada ular yang banyak. Gitu. Berarti Allahnya itu ular, gitu, ya. Mereka itu penyembah ular, binatang, gitu ya. Lanjut teman-teman. Banyak lagi sih data-data. Ayo Kadrun, gimana ini? Kok udah dibongkar-bongkar terus ini? Kalian kok tak berdaya? Aduh. Kalau kalian tidak bantah, berarti benar begitu adanya. Kawan-kawanku semua bicara pakai dalil. Gini, Titan monitor. Titan. Ya, lanjut bang. Titan monitor. Titan apa Islamologi tadi yang mengatakan Allah itu adalah ular sebenarnya? Titan apa Islamologi? Islamologi. Jadi gini, aku mau tanya, kalau dirunut-runutkan, nyambung nggak arsy itu adalah Taman Eden? Enggak ya? Nyambung. Itu tempatnya ular, tempat iblis. Arsy itu kan di atas air. Sebentar. Aku mau membawa narasiku. Iya benar. Aku mau membawa narasiku. Enggak gini Tongkat. Arsy itu di atas air. Kalau Taman Eden kan bukan di atas air. Oh gitu. Kan memang benar. Karena gini, karena aku tangkap tadi itu kalau Allah itu adalah ular. Aku nangkapnya gini. Mungkin ini hanya karang-karangan. Kalau arsy itu adalah di atas air. Yang kutangkap itu arsy itu sebenarnya Taman Eden, karena ular yang pertama itu adanya di Taman Eden, si ular tua itu gitu. Itulah yang menggoda Adam. Enggak, kamu tahu arsy ada di Taman Eden itu dari mana? Enggak, aku nangkap ininya. Enggak bisa, arsy. Makanya berarti kamu nggak tahu kalau arsy itu di atas air, berarti itu dulu. Di atas air. Oh gitu ya? Iya, jadi nggak bisa itu, nggak bisa. Arsy itu memang tertulisnya beberapa dalil di atas air. Jadi Allahnya itu nggak di jannah. Allah itu ada di arsy. Arsy tempatnya di mana? Iya. Arsy itu di atas air. Jannah itu kan surga. Jadi surganya mereka itu saya nggak tahu. Surganya itu di atas air. Iya. Karena mereka itu tadi nangkapnya gitu loh. Kok di arsy itu ada ular, sementara ular yang pertama itu adanya Taman Eden kan gitu. Di situ aku nangkapnya. Aku nangkapnya gini, apa benar arsy itu artinya di atas air? Itu aku nangkapnya gitu. Iya, berarti Tongkat nggak tahu membaca dalil tentang arsy itu berarti. Nggak pernah aku baca itu dalilnya itu. Iya, dalilnya itu kalau arsy itu ada di atas air ya. Sedangkan Allah bersemayam di arsy. Iblis atau setan pun bersemayam di arsy. Di arsy juga. Jadi sama-sama tanggaan mereka. Oh gitu. Ya bisa juga ya, Allah itu setan bisa juga karena nggak ada tangannya. Pokoknya sama-sama di atas arsy. Sama-sama di arsy. Menyembah ular. Makanya di dalam hadis lanjut. Allah itu ular. Mereka itu sebenarnya penyembah binatang. Gitu. Kan ular kan binatang. Mereka sembah itu. Ayo teman-teman, Kadrun, bantai itu si Islamologi nih. Ayo, Cuman di tempat kami arsy juga ada loh. Arsy itu arsy. Deke itu deke. Ngerti juga lo ya. Aduh, makan arsy dulu kita nanti. Gadung banyak. Kalau di tempat kami arsy itu bisa dimakan. Nah kalau arsy di Islam kan nggak bisa dimakan tuh. Gitu. Kalau di tempatnya Bang Islamologi, arsy itu nggak pakai K dia bang, dia arsy itu ARSY. Kalau kita arsik, diem aja biar bingung sih Islamologi. Aduh, nggak bisa bersendiwarin. Islamologi itu tahu juga itu kita makan arsy. Kagak tahu arsy apaan aja gitu. Diem aja dulu biar pada bingung nih Islamologi. Justru Bang Tongkat, Bang Islamologi ini B2 malah diarsik sama dia. Bagus dong. Emang Islamologi orang Batak ya? Raja Sinaga itu. Oh iya ya. Oh, aku kirain entah orang dari Jawa apa Kalimantan gitu kan. Logatnya aja karena dia tinggal di Melayu sana.
Oh gitu. Itu sawit itu. Iya, tapi maunya Lomok tadi diarsik diem aja sama dulu. dia. Christian, diem aja tadi maunya, jangan langsung kasih tahu arsi itu apa. Arsi itu surga atau neraka? Arsi itu tempatnya si Bolis. Iya, kan Enggak, nggak kau bisa Islamologi si Bolis. Arsinya Islam kan nggak bisa dimakan tuh. Nah kalau arsi di tempat gue kan bisa dimakan tuh arsi. Berarti Bisa dimakan. Ntar lah kalau jalan-jalan ke Jakarta nanti mampir ke tempat lo ya Tongkat ya. Kalau aku ini kan orang kampung aku ini. Gue bukan di Jakarta tau. Di mana? Gue di Sumatera Utara. Aku yang Sumatera Utara. Datanglah kau ke Tarutung. Nanti kita makan arsi. Cuma gue lama di perantauan ada 20 tahun. Jadi semua bahasa mungkin gue bisa ngikut-ngikut dah. Nah, logat-logatnya gitu. Oh gitu. Ya udah kembali ke tema ini. Jadi teman-teman Islam, kalian tidak bisa bantah ya. Kalau kalian tidak bisa bantah, memang itu benar adanya. Sebab dalam ilmu dialektika, sesuatu data yang tidak bisa dibantah itu adalah betul-betul fakta. Itu. Ya, ada yang Malay itu. Gara-gara kau tongkat Musa itu orang Malay di bawah itu. Kasih dimakan itu si Farida itu udah Malay dia. Beli dong kalau nggak bikin sendiri ya. Malay kau Farida. Kan cepat Malay kau belum jam makan ini. Ini jam 10 udah Malay udah. Ya teman-teman ya, jadi Islam gua canda ya, dari jangan tadi ya. Jadi dari 100 ini tadi 200-an ya. Tidak ada yang bisa bantah baik data bangkitan, data dari Kak Aisyah, data dari Islamologi, tidak ada satupun yang bisa dibantah. Itu artinya. Oh shalom, Yani. Shalom. Ya, saya juga si Kristen juga, cuman syok saja mendengar percakapan abang-abang ini kan. Dari pagi saya perempuan Oten ada. Ya, saya Kristen. Ya. Silakan mau sampaikan apa Yani? Iya, ada sedikit saja unek-unek hatiku. Saya penggemar apologit macam ini kan. Sebenarnya saya stay Malaysia. Tapi sebenarnya lah, setiap hari saya ikuti perdebat kayak gini kan. Dari pagi saja sudah berapa room saya tengok-tengok kan. Tadi pun terakhir saya tengok itu roomnya apa tadi itu ya. Adalah si Uni Ripa di situ. Saya sih mau yang kayak abang-abang ini masuk ke samanya si mulutnya si Ripa itu, maksud aku yang bisa menutup cepatnya mulutnya si Ripa. Pandai-pandai dia itu menjelaskan Alkitab kita gitu. Udah, gua udah ke situ, udah ke Komalnya. Itu nenek lampir itu. Iya, geram saja tengok dia itu. Jadi bilang ada tadi tema itu orang itu tadi Yesus menikah katanya. Yang dari bahasa ini bahasa itu. Suruh Ripa debat. Waktu kutunjukkan Allahnya juga ini punya istri. Iya, cuma menyampaikan aja. Masa itu orang mau semacam memframing kayak gitu bahwa Yesus. Ya udah mereka itu cari yang awam, macam kakak, cari yang awam gitu loh. Makanya saya nggak berani naik lah, abang-abang. Kalau kayak gitu, itu mulutnya seperti. Saya sudah beberapa kali saya DM tantang dia. Saya kalau debat itu senangnya 1 lawan 1 ya. Jadi nggak bisa nggak bisa diturun-turunkan, nggak bisa. Nah kalau 1 lawan 1 itu saya berbolak-balik tantang dia, nggak mau, dia nggak berani. Jadi ternyata Ripa ini sekarang dia cuma bisanya proyokan, ngecut, ya kan. Di Komalnya si Arif biasanya dia itu. Saya sekarang malas naik situ karena setiap saya naik belum setengah menit sudah di mute. Sudah diturunkan. Nah, jadi kenapa? Karena ketika kita masuk situ seperti saya masuk situ, mereka langsung takut saya bongkar ini, bongkar itu, jadi saya di mute. Makanya saya tantang dia sampai sekarang belum ada balasan. Ya, maksud aku kan abang-abang, maksud aku apalagi saya sini kan. Jangan pernah naik ke room mereka, jangan naik situ, jangan. Suruh PK. Lah, saya tak berani. Jangan pernah gini Kak Yani, jangan pernah ramaikan ke room Islam. Jangan pernah kalian itu masuk ke room Islam, suruh PK gitu. Iya, cuman satu saja tadi saya lempar komentar aja tadi sama si Ripa itu. Kalau lawan lah ini loh kayak ini bentar. Mereka itu licik, nanti diturunkan cari yang awam, baru digiring-giring, digoreng-goreng kalian yang awam. Iya, digiring-giring, di mute juga. Itu jangan pernah kalian masuk ke room mereka. Kalau berani jumpa tengah gitu loh, PK. Itulah menyampaikan itu aja. Jangan pernah masuk ke room mereka. Gitu loh. Itu baru jagoan, jumpa tengah.
Udah gitu Baru tadi satu typing dari bawah semua itu anggota orang itulah, mungkin lah komplotan orang itu semua, oten semua itu typing dari bawah. Saya tengok abis bully-bully Kristen yang ada masuk tadi, orang itu tadi si Ya abang. udah, yang bodoh ya kalian, jangan kalian ramekan room mereka. Yang kayak kami ini nanti di kick, baru dicarilah yang ini, yang awam-awam, supaya kalian panas naik, makin digoreng lah kalian di situ. Saya mana mau digoreng. Oke, cuma menyampaikan aja ya abang-abang. Oke ya. Yani baru apa ya nih? Aku burning itu burning. Bornenggolan? Iya, saya stay Malaysia-nya. Weh, paribanku dong. Boleh, Mar Pariban mau siapa juga kalau memang kebetulan Mar Pariban boleh lah. Masih gadis? Enggak lah gitu, saya sudah Udah nanti DM aja, jangan di sini, tempat. Aduh, ketahuan kau nanti. Saya memang penggiat ini mendengar apa debat-debat begini ini. Saya memang mau sampai jam 4 pagi, jam 2, jam 4. Aku rasa aku tunjukkan hadis itu, langsung dibuang aku. Karena mereka itu nggak mau dikorek. Ya, aku pastikan itu. Udah sering aku naik ke rumahnya Islam. Tengok PT itu, aku upload kok di PT. Mereka ini kalau udah dibahas Al-Qur'annya, hadisnya, dibuang. Supaya kalian tuh panas, naik, pancinglah kalian. Mereka itu room pengecut kok, makanya aku bilang jangan pernah kalian ramekan room mereka. Ya, kalau jagoan 1 lawan 1 gitu loh, jumpa tengah. Gitu. Dia membahas itu perkawinan. Memang iya betul, panas kita mendengar orang itu bicara salah satu kata langsung seperti mau memframing kayak gitu. Masa mother tadi sama apa itu saudara perempuan ke apa itu tadi dibilang lah itu istri Yesus. Gila-gila orang. Lalu nanti ku bawa nanti Allah mau ke mana tuh? Kejam mereka. Hello. Pokoknya memang panas lah sampai sakit kepalaku pakai orang itu. Oke lah, abang-abang. Shalom lah dulu ya, aku mundur dulu. Shalom. Pesanku ya Kak, jangan pernah bilang gini sama yang awam-awam itu, jangan pernah masuk ke room mereka gitu loh. Ya, mereka itu mencari yang awam-awam supaya kalian itu digoreng-goreng gitu. Gitu ya. Nah, yang digoreng sih iya, kalau saya mah enggak lah. Nggak bisa, nggak goyahnya imanku itu. Jangan terpancing, jangan ramekan. Kalau jagoan tinggal pilih gitu loh, jumpa tengah 1 lawan 1, main PK. Itu baru jagoan. Gitu. Ini yang cari yang awam. Nanti kami naik di kick. Terpancinglah kalian, makin digorenglah kalian. Harus berhikmat kita ya. Gitu. Itu pokoknya tappingnya orang-orang itulah itu tadi sangat saya Tidak usah diperhatikan Kak Yani, udah biar aja, entai aja, tidak usah diperhatikan. Memang itu disengaja supaya kalian naik. Tapi setelah kalian naik, disitulah kesempatan mereka untuk menghujat, untuk apa namanya, untuk memframing itu loh. Itu memang triknya mereka itu. Tapi coba 1 lawan 1, 1 versus 1, nggak berani mereka, karena nggak ada kesempatan mereka untuk menghujat kan. Gitu. Tapi itu tadi live-nya Pak Bom sama Tuan Logika sama siapa itu tadi malamnya. Itu oke lah saya rasa kayak gitu ya bang ya. Ada tadi malam itu Pak Bom sama. Malam. Iya itu bukan itu cuma klarifikasi aja itu. Tidak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Ya itu bukan diskusi itu kan hanya klarifikasi aja. Oke lah bang, makasih sudah berikan sebentar. Shalom. Ya shalom. Ya teman-teman Islam tidak ada sama sekali yang mau naik ini. Berarti memang kalian sudah takluk ya, sudah nggak bisa berkutik apa-apa. Ya memang benar teman-teman ya, bahwa baginda Anda itu memang benar kena santet. Tidak bisa lagi kalian bantah-bantah gitu ya. Saya banyak juga data tentang itu ya. Memang betul, dia kena santet. Artinya apa? Sekelas Nabi aja. Coba kita buka ya Bukhari 5323. Nah, coba kita buka ya, kita spill dulu. Bukhari 5323. Nih, saya Bukhari 5323. Ini ya, oke, ini bunyinya begini ya, supaya apa namanya, supaya kalian sedikit panas ya. Soalnya kalau nggak narasi itu kalian diem aja. Nah, ini Bukhari 5323 nih teman-teman ya, saya tunjukkan. Oke. Ya, bunyinya begini.
Bentar ya. Nih, Aisyah berkata bahwa Rasulullah pernah disihir. Oh, pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para istrinya, padahal beliau tidak mendatanginya. Apa maksudnya ini? Dia kena sihir lalu halusinasi, ya, seolah-olah dia menganggap dia pergi kepada istrinya, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Inilah karena terkena sihir, ya. Tuh dikatakan begini lagi, ya, baca lagi ya. Selanjutnya Sufyan mengatakan bahwa keadaan seperti ini termasuk sihir yang paling berat. Oh, sihir yang paling berat. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah memberikan fatwa atau menghukumi dengan apa yang telah aku fatwakan? 2 orang laki-laki telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk di atas kepalaku dan salah satunya lagi di kakiku. Kemudian seorang berkata di kepalaku berkata kepada yang satunya, kenapa laki-laki itu? Temannya menjawab, terkena sihir. Salah seorang darinya berkata, siapakah yang menyihirnya? Temannya menjawab, Lubid bin Al-Asham, laki-laki dari Bani Jurai, seorang munafik dan menjadi sekutu orang-orang Yahudi. Salah seorang darinya bertanya, dengan benda apakah dia menyihir? Temannya menjawab, dengan rambut yang terjatuh ketika disisir. Salah seorang darinya bertanya, di manakah benda itu diletakkannya? Temannya menjawab, ya, temannya menjawab, mana tadi? Ya, oke, temannya menjawab, sampai tadi, ya, temannya menjawab, di mayang kurma yang diletakkan di bawah batu dalam sumur Jarwah. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur tersebut hingga beliau dapat mengeluarkan barang tersebut. Lalu beliau bersabda, ini adalah sumur yang diperlihatkan, ya, ini adalah sumur yang diperlihatkan padaku seakan-akan airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai dan seakan-akan pohon kurmanya bagaikan kepala setan. Abu Hisyam berkata, apakah beliau meminta barangnya dikeluarkan? Aisyah berkata, lalu aku bertanya, apakah anda tidak meruqyahnya? Beliau bersabda, tidak, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku dan aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain daripada peristiwa itu. Dia kena, teman-temannya, kena sihir, kena santet. Lalu dia mengatakan bahwa dia seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak. Ini namanya apa, teman-teman? Halusinasi, ya, menganggap melakukan sesuatu padahal nggak melakukan. Ini namanya halusinasi, teman, ya. Kita buka lagi Bukhari 2939. Banyak dalil saya, teman-teman. Bukhari, ya, 3929. Oh, ya, kita buka lagi, coba kita baca, ya. Ini kurang lebih sama dengan yang hadis tadi. Oke. Apa ini? Lain. Ya, sebentar ya. Bukhari, ya, Bukhari 2939. Kembali, Pak. 29 39. Jangan kebalik, ya. Oke. Oh, ya. Coba dibaca lagi nih. Oh, ya kan? Ini pendek nih, belum tadi agak panjang. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, telah bercerita kepada kami Yahya, telah bercerita kepada kami Hisham, berkata, telah bercerita kepada bapakku dan dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa Nabi, ya, pernah disihir sehingga terbayang oleh beliau melakukan sesuatu padahal tidak. Jadi kena santet, teman-teman, ya, kena santet. Kita baca lagi Bukhari 20, ya, 3028, ya. Kita baca lagi Bukhari, ya kan, 3028. Oh, ya, teman-teman, ya, ini sama ceritanya dengan yang tadi. Oh, ya, banyak nih, ya. Aisyah radhiyallahu bertanya, Nabi SAW telah disihir hingga terbayang oleh beliau seolah-olah berbuat sesuatu padahal tidak, hingga pada suatu hari beliau manggil-manggil kemudian berkata, apakah kamu menyadari bahwa Allah telah memutuskan tentang kesembuhanku? Telah datang
kepadaku 2 orang, satu di antara dengan kepalaku, sama dengan yang tadi. Ya intinya adalah dia kena dengan sihir, kena santet. Tadi sudah dibuka oleh Bang Titan, Abu Daud 1108, Abu Dawud 11.008. Tuh ya. Ini teman-teman nih, jadi dalilnya sangat banyak teman ya. Jadi benar kau ini ya. 11 ya, jangan sampai salah. 08 ya, nih ya. Musnad Ahmad 1108 telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan, gosip-gosip dulu ya, baca ya teman-teman ya. Telah menceritakan kepada kami salam mendatangi Bagidin dan berkata, apakah kamu merasa sakit wahai Muhammad? Dia menjawab, ya. Jibril berkata, Bismillah arkika min kulli sya'in, ya, dengan nama Allah aku ruqyah kamu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejelekan setiap ain dan jiwa. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan nama Allah. Aku ruqyah kamu. Diruqyah teman-teman. Kenapa diruqyah? Karena kena dengan santet ya. Musnad Ahmad ya. Kena santet diruqyah, bukan diruqyah, diruqyah. Kalau dalam orang Kristen itu lepasan, kena ya, diusir setannya. Itu teman-teman ya. Jadi data banyak. Ini yang repotnya ya kan, dia pernah mengatakan bahwa makan buah kurma itu tidak akan kena sihir. Muslim 38:14 ya, nih pernah Bagidin berkata nih atau bersabda, Muslim ya teman ya. Nih aduh, soal data kita komplit ini ya. Muslim 38:14 dia bilang gini ya, 38:14. Apa yang dikatakan oleh Bagidin ini teman-teman? Dia bilang begini ya. Lihat coba ya. Katakan begini. Ya, oke nih. Bagidin bersabda, barang siapa makan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan celaka oleh racun maupun sihir. Kata dia, kalau makan 7 buah kurma ajwa pada pagi hari tidak terkena sihir. Tapi kenapa dia malah kena sihir guys? Ya, kenapa kok malah dia kena sihir? Dia bilang kalau makan buah kurma gak bakal kena sihir, tapi dirinya sendiri kena sihir. Kena santet. Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah mendengar dengan lengkap. Ya, saya berharap kita boleh memberikan komentar di kolom komentar. Jangan memaki ya, tidak perlu. Harus tunjukkan nilai-nilai yang berbeda dari cara-cara orang lain dalam merespon keyakinan orang lain, teman-teman. Oke, kalau kita mendengar teman-teman, murtadin ini memang secara sengaja untuk membahas dan memberikan perlawanan terhadap para polemikus dan ustadz-ustadz yang selama ini lebih sibuk memelintir ayat-ayat Alkitab. Dan itu bukan rahasia yang ditutupi. Dan kalau boleh jujur, teman-teman kita Muslim juga mengetahui dan mereka mencoba untuk diam saja, karena menurut banyak orang dari mereka bahwa kegiatan-kegiatan para mualaf dan juga para ustadz itu adalah kegiatan untuk berdakwah dengan cara membahas keyakinan kekristenan. Hal ini sangat disayangkan kalau tidak bisa balance, teman-teman. Kalau mereka membahas dan mengutak-atik Alkitab, mereka bebas dan dipelihara. Tetapi ketika kekristenan, nyatakanlah apologetik Kristen atau murtadin yang membahas Quran dan hadis, maka di dalam sekejap saja sudah ada yang kepanasan atau mungkin rambutnya keriting oleh karena mendengar semua data bisa dibuka di zaman yang canggih ini, teman-teman. Mereka tidak akan menerima fakta yang dibukakan dengan jujur, teman-teman, ya. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang dibuka itu ya kalau boleh ditutupi ya, jangan terlalu jujur begitu ya. Itulah yang selama ini kita dengar. Nah, teman-teman terkasih,
Dan apologetik ini yang notabene dia mengaku bahwa seorang murtadin sudah membukakan fakta-fakta yang pernah dia pelajari dan dia ikuti. Alhasil orang-orang yang mendengar yang notabene muslim kepanasan lalu memberikan sebuah tindakan atau ancaman yang kurang tepat begitu ya. Maka saya menyarankan kalau memang kalian tidak siap untuk berdebat atau berdialog atau berdiskusi dengan menonjolkan data-data yang spektakuler, ya mending minggir begitu. Jangan sampai Anda muncul dengan cara yang membabi buta untuk mengancam dan melarang orang lain membahas. Jangan sampai hanya kalian suka-suka begitu ya. Nah, tapi itulah risiko teman-teman. Dan saya sangat merasa bahwa apologetik Aisyah ini benar-benar mempersiapkan dirinya dengan cara saya pertanggungjawabkan begitu, dan apa yang dia sebutkan ditunjukkan dengan data kan begitu. Tetapi kan muslim di Konoha ini, saya tidak sebut semuanya, ya kadang-kadang kan tidak memikirkan data yang ditunjukkan, tapi emosi dan lapor sana sini, dan itu sudah terjadi ke beberapa apologetik lain. Itulah yang terjadi. Tetapi teman-teman, berusaha pun mereka untuk menutupi segala sesuatu yang menjadi keyakinan mereka. Di zaman internet ini sangat mudah untuk dicari tahu. Di zaman internet ini orang-orang yang sulit berpikir akan menjadi buta selamanya kalau dia tidak mau berpikir dan mencari tahu. Dalam beragama juga demikian. Kalau seseorang itu bijak sedikit saja, dia nggak percaya, asal percaya, tapi dia akan mencari tahu bahwa keyakinan kami ini benar apa enggak begitu ya. Dan itu juga di dalam kekristenan. Nah, terkait dengan ini kita harus terus memberikan kecerdasan, mencerdaskan dan menyadarkan supaya mereka juga tahu bahwa ada PR daripada ustadz-ustadz dan para mualaf untuk meluruskan dan juga untuk mencari data tandingan terhadap apa yang disampaikan oleh para apologetik Kristen, khususnya para murtadin yang pernah mempelajari agamanya itu. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal berbeda memang di dalam kekristenan. Dia tidak diajarkan untuk melaporkan juga, enggak. Tetapi sebaliknya diajarkan untuk mengampuni dan mengasihi. Karena itulah ajaran daripada Kristus, mengasihi semua orang bahkan yang memusuhi kamu. Mengasihi mereka karena Kristus mengasihi semua orang. Oleh karena itu teman-teman, hal ini memang kadang-kadang enggak masuk akal. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh atau orang yang menganiaya? Tapi Kristus berkata kasihi karena mereka orang-orang yang orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus juga. Nah, teman-teman, sekalipun apologetik Kristen sudah banyak yang diperlakukan secara tidak adil, ya Kristus mengatakan ya kasihi, kita doakan supaya mereka bertobat. Mungkin hari ini apologetik Kristen ini diancam, tetapi besok bisa orang lain yang bertobat lewat data-data yang sampaikan. Tetapi di bagian akhir ini teman-teman, kiranya Injil terus dipermuliakan dan orang banyak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Di bagian akhir ini saya mau mengatakan, kalau teman-teman tidak siap mendengarkan video ini, ya skip saja. Kalau memang Anda cukup berilmu, cari data-data tandingan untuk membantah setiap argumentasi yang disampaikan oleh apologetik ini. Karena sayangnya kalau Anda tidak memiliki data, tapi Anda menekankan emosi. Saya pikir sampai di sini saja teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.